Pilih berapa? Ya, kepada Kois dipersilakan untuk menyampaikan orasi politiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masyarakat Desa Maili yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan, terutama Bapak Imam, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang saya hormati, Wali Kota Tidore Kepulauan, insya Allah tahun 2019-2024, Bapak Sri Salama beserta Ibu Al-Mukarram, Al-Ustaz Muhammad Guntur Alting, calon wakil wali kota beserta Ibu, yang saya hormati senior saya, Jenderal Besar Tekan Hamid Usman, Komit, Kakak Mokhtar Jumati, dan semua rombongan yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak bicara banyak. Saya ingin berbicara bagaimana kita berpemerintahan daerah. Dan kenapa harus Basri Salama dan Muhammad Guntur? Itu simpel saja saya sampaikan. Karena hal-hal lain Pak Basri nanti sampaikan, Pak Kobi juga sampaikan, dan bahkan Ustadz Guntur, dan sebagian sudah disampaikan oleh Pak Mokhtar Jumati tadi. Saya ingin memberikan bagian ini dengan harapan masyarakat bisa menilai pemerintahan yang sebenarnya itu seperti apa yang diatur dalam undang-undang. Dan nanti kita bisa lihat apakah pemerintahan yang berjalan saat ini sudah sesuai atau belum. Jadi saya tidak mau simpulkan, Bapak Ibu semua nanti akan menyimpulkan. Kita akan lihat sama-sama, karena yang saya bicara adalah aturan. Yang saya pahami dari aturan, tujuan pemerintahan itu tidak banyak. Ya kan, kalau bicara pemerintahan itu artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah itu siapa? Kalau di kota itu berarti wali kota, wakil wali kota ditambah dengan ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD. Nah, kemarin saya dengar, ini rupanya di pemerintahan ini ada gangguan-gangguan yang saya lihat penyelenggaranya tidak sehat kiranya. Ada yang bilang, ke depan kita akan bikin kebijakan anggaran tanpa melibatkan DPR. Ini orang sinting. Kan sudah baca definisi di undang-undang ditulis. Pemerintahan daerah itu penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom antara pemerintah daerah dan DPRD. DPRD sendiri tidak bisa, pemerintah daerah sendiri tidak bisa. Dua-dua harus bersama. Karena itu menjadi kewajiban seorang kepala daerah, apalagi wakil kepala daerah, itu memelihara hubungan baik secara horizontal antara pemerintah daerah dan DPRD. Kalau itu tidak bisa dilakukan, itu bukan pemerintahan yang baik menurut undang-undang. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat, apa mereka bisa membina hubungan baik dengan DPRD atau tidak? Bapak Ibu yang akan jawab, bukan saya. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya dengar singgung soal Maitara dapat banyak, yang lain dapat sedikit. Saya tidak masuk ke situ dulu. Saya mau jelaskan apa sebenarnya tujuan berpemerintahan. Kalau pemerintah dan DPRD duduk satu meja membahas kepentingan daerah, permasalahan daerah, kemudian melahirkan kebijakan daerah, apa sebenarnya tujuannya? Tujuannya cuma dua. Tujuan sebenarnya banyak, tapi bisa kita simpulkan dalam dua garis besar. Pertama, pemerintahan daerah itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, mewujudkan demokratisasi. Demokratisasi itu intinya hak masyarakat bisa diperoleh dengan baik dan masyarakat bisa menunaikan seluruh kewajibannya. Itu intinya. Pertanyaan kita pemerintah, sudahkah pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh hak-haknya? Sudahkah pemerintah menjamin masyarakat itu melaksanakan kewajiban? Karena melaksanakan kewajiban harus dilindungi. Tidak boleh dibiarkan orang melaksanakan kewajibannya terhambat oleh orang lain atau pihak-pihak tertentu. Itu tujuan berpemerintahannya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat lebih jauh. Kapan kita disebut sejahtera? Kalau kita berpemerintahan untuk mensejahterakan, kapan kita disebut sejahtera? Sederhana saja Ibu, saya mau kasih definisi yang terlalu ilmiah, nanti kalau mesti baca buku segala macam. Saya kasih pengertian yang sederhana yang bisa kita mengerti. Pertama, orang itu dinyatakan sejahtera kalau kebutuhannya terpenuhi. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi itu? Pertama, dalam isu ilmu pemerintahan dia bilang kebutuhan dasar. Nah, tadi Ibu ini saya dengar sebut jalan, ini kebutuhan dasar. Listrik, kebutuhan dasar. Air bersih, kebutuhan dasar. Pendidikan yang disebut oleh Kak Mokhtar Jumati, kebutuhan dasar.
kesehatan tadi disinggung soal puskesmas, itu semua kebutuhan dasar. Kalau ini sudah terpenuhi, berarti salah satu kebutuhan kita sudah terpenuhi, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan pengembangan usaha masyarakat. Karena pemerintah tidak mungkin tiap hari dia follow masyarakat ini. Tidak mungkin dia kasih makan masyarakat ini. Dia harus dorong supaya masyarakat punya kemampuan untuk mencari makan, mencari nafkah. Itu intinya. Jadi bukan tiap hari pemerintah bagi-bagi uang. Apalagi bagi uang cuma di pilkada. Tidak bisa. Betul, Pak? Betul. Ya. Orang ini saya tahu keluarga saya di sini pintar-pintar semua. Jadi Bapak Ibu, pemerintah harus mendorong usaha-usaha yang berkembang di masyarakat yang menjadi sumber mata pencarian. Nah, ini pemerintah namanya core kompetensi daerah. Itu sektor-sektor yang menjadi core kompetensi daerah. Apa itu sektor yang menjadi core kompetensi daerah? Pertama, sektor itu merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Jadi kalau ini adalah rata-rata petani dan nelayan, maka sektor pertanian dan sektor perikanan adalah core kompetensi daerah Desa Maidi. Kalau mau kasih program ke sini, utamakan program pertanian dan perikanannya. Jangan kirim kemari traktor, bulldozer busur-busur jalan. Karena di sini bukan orang ahli jasa konstruksi, orang ahli pertanian, orang ahli perikanan. Kira-kira kalau kirim bulldozer karena mau dipimangin pakai bulldozer, tinggalan tertimbul-timbul. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harusnya pemerintah itu memperhatikan itu. Dan kalau ini masyarakat diperhatikan betul, tidak akan ada masyarakat yang miskin. Karena masyarakat sendiri, tanpa pemerintah beri uang, dia punya kemampuan menghasilkan uang. Nah, pertanyaan kita, mari kita lihat. Apakah pemerintah Kota Tidore selama 5 tahun bekerja ini sudah menghasilkan kinerja pembangunan yang bagus? Indikator pertama bisa kita lihat dari angka kemiskinan. Saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan. 5 tahun terakhir ini telah berhasil meningkatkan orang miskin di tahun 2018 5.975 orang menurut data BPS, meningkat di tahun 2019 menjadi 6.186 orang miskin di Kota Tidore. Ini keberhasilan luar biasa. Luar biasa memang. Saya tadinya kira di luar biasa-biasa, ternyata setelah saya masuk di dalam, luar biasa angka kemiskinan kita. Jadi kalau betul APBD itu digunakan untuk mesejahterakan rakyat, pertanyaannya kenapa ada 6.186 orang miskin? Siapa yang menikmati APBD ini sebenarnya? Walah. Dorang dong? Nah, bukan torang dong? Nah itu. Ini alasannya kenapa kita minta Basri Salama dengan Ustaz Muhammad Guntur ambil posisi ini. Karena 5 tahun kita mempercayakan mereka, kita anggap mereka gagal. Bukan mereka orang jahat, kita tidak pernah bilang mereka jahat. Tetapi mereka gagal karena tidak memiliki kemampuan. Apa sih yang mereka lakukan? Hanya kasar kusuk dengan DPRD. Seharusnya kalau dia baca undang-undang, dia harus menjadikan DPRD itu mitra untuk membangun daerah ini. DPRD 25 orang itu adalah representasi rakyat. Suruh mereka baca undang-undang baik-baik, jangan sampai dorang pilo apa. Suruh baca undang-undang, laporkan ke saya. Mana pasal yang menunjuk bahwa kepala daerah itu adalah wakil rakyat? Yang wakil rakyat itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bukan wali kota, bukan wakil wali kota. Ya, mereka itu pemimpin pemerintahan. Ya, saya dengar banyak kusuk-kusuk tentang DPRD dengan pemerintah daerah. Ini sebenarnya dia mengerti tidak cara-cara mengelola pemerintahan. Sebagai pemimpin pemerintahan, dia harus menginisiasi. Tidak boleh tunggu DPR datang. Saya DPR sudah 5 periode. Saya tidak pernah menemukan pemerintahan seperti ini di Kota Tidore ini. Baru 5 tahun terakhir. Orang di mana-mana DPR dengan pemerintah daerah ada dinamika berdebat, beda pendapat. Kita lihat dulu DKI, Ahok dengan DPRD DKI ribut sampai dibawa ke Kementerian Republik, tapi akhirnya selesai. Tapi yang ini kelihatan memang agak sulit untuk kita mau ajak berbicara, karena memang mungkin otaknya pas-pasan. Nah, kalau mau pemerintahan itu dia bagus, daerah ini bagus, pilih pemimpin yang bagus. Ya, pilih pemimpin yang bagus. Orang banyak, kenapa Basri Salama? Saya cerita Basri Salama ini. Saya dengar ada orang yang menuduh Basri ini merendahkan dirinya sebagai orang susah untuk menarik simpati masyarakat.
Saya demi Allah, saya saksi hidup. Basri ini besar sama-sama dengan saya di belakang kantor daerah di kota Ternate, Kelurahan Tanah Raja saat ini. Saya mulai masuk beranjak anak-anak yang mau beranjak remaja. Basri baru mulai tumbuh dengan kakaknya almarhumah Aisyah. Kalau adiknya tidak sempat di sana. Kita masa kecil kita habiskan sama-sama. Dia adik leting saya jauh di bawah. Kalau bicara susah, saya sendiri juga susah, cuma mereka jauh lebih susah. Ini tujuannya saya mau bilang, supaya tiap orang ini jangan bersedih hati dengan kesusahan. Basri selama bisa memberi contoh yang baik. Orang susah yang tidak pesimis dengan kehidupannya, justru itu menjadi motivasi bagi dia untuk bisa maju. Dan hari ini dia membuktikan pada Anda bahwa saya sanggup memimpin daerah ini. Dan orang susah ini juga ada dua tipe. Ada orang susah yang setelah dia jadi orang, dia ingat dia pakai kesusahan dan dia tidak menyusahkan orang. Ada juga tipe orang susah, dia begitu jadi orang, dia lupa dia pesusah, dia kasih susah orang. Saya tidak sebut siapa orangnya, orang Tidore semua pasti tahu. Siapa itu kan kasih pindah orang. Siapa yang suka macam-macam ASN? Saya cuma bilang, kasih ingat saja. Mami lebih tahu. Nah, kalau mau daerah itu ke depan seperti itu, pilih pemimpin yang pernah jadi orang susah yang bisa merasakan kesusahan rakyat sehingga dia tidak akan menyusahkan rakyat. Jangan pilih yang susah kemana hutan itu. So, tahu diri susah, jadi baik-baik, tambah kasih susah orang. Saya harus berbicara. Saya lanjut lagi. Waktu saya kuliah di Makassar, saya kembali tahun 97 ya, pas reformasi baru awal-awal bergulir. Sudah menuju puncak, Presiden Soeharto mau diminta lengser dari jabatan presiden. Kita bergabung. Jadi saya waktu itu kembali bergabung dengan seluruh elemen pergerakan mahasiswa. Saya dengan almarhum sahabat saya, Bahtiar Sibuan, kita bergabung membentuk forum komunikasi pemuda mahasiswa Kiara Hagemit di Ternate untuk menyuarakan reformasi, bahwa rezim Orde Baru yang dianggap tidak adil ini, ya, tidak memberikan rasa keadilan ini, perlu kita reformasi, kita ubah menjadi rezim yang lebih adil. Itu keinginan gerakan mahasiswa pada saat itu. Nah, di Maluku Utara, Kota Susu Ternate, saya dengan teman-teman Bahtiar Sibuan, ada Rusdi Juisangaji, ada Mudarana, ya, kita bergabung di forum komunikasi pemuda mahasiswa Kiara dari seluruh alumni yang lebih baik itu HMI, PMI, semua kita gabung di situ. Kemudian ada teman-teman dari Ikatan Penasihat Hukum Indonesia di bawah komando Muhammad Nur Haji Saleh. Anggotanya ada Christopher Herlim, ada Frans Wittenbum, sahabat-sahabatnya komite itu. Ini bergabung. Kemudian lembaga adat Sultan Ternate langsung dipimpin oleh almarhum mendiang Sultan Muda Parsah, memimpin gerakan dari lembaga adat untuk mendorong proses reformasi. Nah, di kelompok mahasiswa dan semua elemen pergerakan bergabung yang namanya Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Reformasi, SMIR, dikomandoi oleh Sofian Daud, Basri Salama, Hasbi Yusuf, dan sekiannya. Jadi Basri Salama ini sudah terlibat urusan politik dari awal bergulirnya reformasi. Kalau orang terlibat di reformasi, orang tahu bagaimana mereform, menata kembali pemerintahan. Orang yang tak pernah terlibat urusan pemekaran, tak pernah terlibat, kok bikin diri jago pimpin pemerintahan. Nah, itulah kebetulan orang ini juga seperti banyak muslim. Itu Rasulullah ingatkan. Segala suatu urusan kalau diberikan bukan kepada yang ahlinya, tunggu saat kehancuran. Dan 5 tahun itu tanda-tanda kehancuran sangat nyata. Saya tanya, mau hancur 5 tahun ke depan lagi? Mau hancur 5 tahun ke depan lagi? Kalau tidak mau, pilih apa? Pilih siapa? Pilih yang lebih bagus itu siapa? Ya, siapa? Basri Salama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu ingatkan ini, kan ini bukan sekedar main-main. 5 tahun itu tidak terasa. Tapi kalau dia membekas yang baik, itu terasanya nyaman. Tetapi kalau biar 1 hari, tapi kalau dia terasa tidak baik, itu tidak nyaman, itu biar sampai itu mati bekali itu masih penasaran.
Nah, karena itu saya ingatkan pada seluruh masyarakat Kota Tidore, khususnya yang malam hari ini hadir di Desa Maidi, keluarga besar kami. Saya tidak mau ke depan lagi ada masyarakat Kota Tidore yang tadi saya singgung masih ada miskin. Anda tahu dalam data BPS dirilis, kemiskinan itu terbanyak bukan di kota. Kemiskinan terjadi itu di wilayah pedesaan. Ya, Oba Selatan untuk Kota Tidore. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus diatasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang APBD-nya banyak yang tidak tepat sasaran. Pasti selama ini dengan Ustadz Guntur ini satu aktivis pergerakan, paham betul politik. Ustadz Guntur ini akademisi. Dua kombinasi yang baik. Ini merupakan prospek bagi Kota Tidore Kepulauan. Rugi Bapak Ibu di Kota Tidore Kepulauan kalau tidak memilih pemimpin yang sebaik. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah singgung soal bagaimana memperbaiki struktur kemiskinan dengan menggerakkan APBD. Tadi disinggung oleh Pak Mukhtar Jumati. Kalau Anda baca aturan, saya tidak tahu orang dua yang pimpin sekarang ini baca aturan baik-baik atau tidak. Kalau membaca orang mengerti kata juga saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat cara penyampaian di beberapa materi kampanye saya ikuti di media sosial, sepertinya mereka kurang paham. Mereka mungkin pernah baca tapi tidak mengerti atau mereka lupa bahwa APBD itu kalau Anda baca ada punya beberapa fungsi, ada 6. Ada otorisasi fungsinya, ada fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, ada disebut fungsi alokasi. Fungsi alokasi itu dimaksudkan supaya APBD digunakan untuk mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan. Jadi kalau APBD yang orang tetapkan ini tetap menimbulkan kemiskinan, itu gagal APBD-nya. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu dimaksudkan supaya jangan ada daerah lain yang terima banyak, ada daerah lain yang tidak menerima sama sekali. Ya, itu saya mesti kasih ingat. Saya sudah bicara dengan Pak Basri, insya Allah kalau jadi wali kota dengan Pak Guntur jadi wali kota, jangan pernah membeda-bedakan daerah. APBD ini milik bersama, ini milik rakyat. Pemerintah daerah dan DPRD seperti saya ini hanya diberi tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, bukan menguasai. Apalagi Cirako pada kesehatan. Uang ini uang rakyat yang harus kita kelola untuk kita kembalikan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Baik itu pengembangan usaha masyarakat maupun untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Itu yang harus dibuat oleh pemerintah. Nah, saya kira apa yang saya gambarkan ini Bapak Ibu sudah bisa menilai apakah pemerintahan yang ada saat ini berjalan seperti yang saya jelaskan bagaimana seharusnya berpemerintahan. Bapak Ibu lah yang akan lebih tahu. Kemudian apakah kita perlu mengganti pemimpin yang baru? Saya pribadi, saya katakan hukumnya wajib. Kalau mau Tidore ini menjadi lebih bagus, Tidore ini sudah tidak aman. Bagaimana Anda bisa bilang aman kalau ada 6.000 rakyat miskin? Amannya dari mana? Nah, harus bagus. Insya Allah kalau sudah bagus, tidak ada lagi rakyat miskin. Pola yang tadi dikatakan oleh Pak Mokhtar sebentar dipertajam oleh Pak Basri dan Pak Ustadz Guntur, itu akan lebih memastikan bahwa kita akan keluar dari belenggu kemiskinan yang selama ini menjadi lingkaran setan yang tidak pernah bisa ditembus, khususnya bagi masyarakat Oba Selatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada jurkam lain yang akan berbicara. Dari saya sampaikan kali ini politik. Ya, tak boleh baku tersinggung terlibat. Saya mau tutup begini, Kevin. Saya baca secara administrasi ada 3 pasangan calon, berarti ada 6 orang. Semua laki-laki. Dan laki-laki setahu saya itu tidak cengeng. Tara cari ini, tara maraju-maraju, dan tara marah-marah sabaran. Ini saya lihat ada salah satu ini bagaimana cara gini, menangis, ya, maraju. Saya mau tanya, dia laki-laki atau perempuan? Demikian. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.